Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematik, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan. Baik, kita ketemu kembali adik-adik sekalian. Lanjutan dari video saya sebelumnya tentang diskon. Sekarang kita akan membahas tentang pajak. Baik adik-adik sekalian, semoga video ini dapat diikuti dengan baik. Saksikan sampai selesai. Nah, perhatikan KD kemarin adalah menganalisa aritmatika sosial yang berkaitan dengan pajak. Kemudian kita akan menyelesaikan beberapa masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial yang berkaitan dengan pajak. Nah, adapun tujuan kita pada video kali ini adalah memahami pengertian pajak ya. Pajak. Kemudian yang kedua adalah kita akan memecahkan masalah yang terkait dengan pajak dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita kembali mengingatkan pelajaran sebelumnya ya, kita persepsi dulu. Jadi kemarin kita sudah membahas masalah diskon. Diskon itu adalah potongan harga ya, potongan harga. Kemudian untuk mendapatkan harga setelah dipotong jadi harga ya, harga setelah dipotong kita kasih saja harga sudah dipotong, harga baju, harga barang atau apapun dikurangi dengan persen diskon dikali dengan harga barang. Inilah rumus untuk mencari harga barang setelah dipotong diskon. Jadi harga baju atau harga barang dikurangi dengan hasil perkalian antara persentase diskon dikali dengan harga baju, kemudian didapat hasilnya ya, kemarin untuk video sebelumnya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan tentang pajak. Sebelumnya simak video berikut ini. Begini Pak, kemarin kan saya membeli barang di suatu toko. Kemudian harga barang itu sekitar 5 juta. Saya dengar bahwa menurut undang-undang itu katanya saya harus bayar pajak atau pajak penghasilan PPN yang biasa juga disebut PPN. Saya bingung Pak, gimana hitungnya tuh Pak sampai didapatkan pajak, berapa yang harus saya bayar? Pajaknya sebenarnya gampang menghitungnya. Kalau menurut peraturan itu bahwa harga barang itu dikali dengan 10%. Nah, hasilnya itulah yang dibayarkan ke negara ya. Jadi pajak itu sangat penting digunakan karena untuk banyak hal. Selain untuk pembangunan, bisa juga digunakan yang lain untuk kepentingan masyarakat. Jangan lupa bayar pajak ya. Nanti kalau tidak bayar pajak, nanti kena hukum lagi. Terima kasih Pak. Saya akan menjadi warga negara yang taat pajak. Karena dengan pajak, maka negara kita bisa maju ya, dan berkembang seperti negara-negara lain. Maaf Pak, saya mengganggu lagi nih Pak. Ini ada masalah lagi nih. Kebetulan kan saya penjual tas. Saya setiap hari sebanyak 50 tas berhasil saya jual dengan harga setiap tas itu 250.000. Sekarang katanya saya harus bayar pajak UMKM yang harus dibayar. Kira-kira berapa yang harus saya bayar itu Pak ya dalam 1 bulan? Kalau masalah itu begini saja, saya kan ada mengajar nanti di kelas. Nanti saya akan carikan cara menghitungnya karena kebetulan hari ini saya ada keperluan di luar. Oke, mohon maaf sekali ya. Baik Pak, saya nanti ikuti kelas untuk mendengarkan penjelasannya. Semoga bisa saya pahami tentang pajak UMKM. Itulah cuplikan di mana terjadi dialog
siswa dengan seorang pengajar. Jadi kita lihat kasusnya ya. Jadi ada dua kasus yang kita lihat dari dialog tersebut. Yang pertama adalah pajak PPN ketika ada seorang maka kita harus membayar pajak untuk negara. Kemudian ada juga pajak UMKM ya. Jadi pajak UMKM ini juga harus dibayarkan sebesar 1%. Baik, setelah kita menyaksikan tayangan tersebut, kita akan menarik satu kesimpulan atau berupa persamaan yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan yang berkaitan dengan pajak. Suatu barang diberi harga H rupiah. Barang tersebut diberi diskon sebesar D%. Jika HD menyatakan harga barang setelah dikenai diskon, nyatakan HD dalam H dan D. Jadi, kalau begitu, kita bisa menentukan harga barang setelah dikenai pajak. Jadi, kita tentukan dulu pajaknya. P sama dengan P% dikali dengan harga barang. Dengan demikian, harga barang yang harus dibayarkan totalnya adalah harga setelah kena pajak sama dengan harga barang ditambah dengan pajak. Demikian cara menghitung harga barang setelah dikenai pajak. Harga barang ditentukan pajaknya 10%. Jadi begitulah cara menghitung barang setelah dikenai pajak. Sekarang kita lihat satu contoh. Pak Iqbal menjual laptop baru dengan harga 4 juta tanpa pajak. Laptop tersebut dibeli oleh Pak Roib dengan pajak pertambahan nilai PPN 10%. Tentukan uang yang harus dibayarkan oleh Pak Roib termasuk pajak. Sekarang perhatikan, kita ketahui bahwa harga barangnya itu adalah 4 juta ya. Harga barang 4 juta. Harga barang 4 juta. Kemudian pajaknya, pajak PPN-nya 10%. Sekarang kita tentukan berapakah harga total setelah dikenai pajak. Pajaknya kita tentukan dulu, yaitu 4 juta itu dikali dengan 10% ya, sama dengan 4 juta kali 10/100. Kita coret nolnya 2, coret. Jadi hasilnya pajak sama dengan berapa tuh nolnya? 1 ditambah nolnya ya, hasilnya 400.000. Dengan demikian, maka harga total setelah dikenai pajak adalah 4 juta ditambah dengan 400.000. Begitulah cara menghitung PPN. Nah, sekarang kita lihat totalnya, yaitu 4.400.000. Ya, sekarang kita lanjutkan untuk pajak UMKM. Jadi pajak UMKM ini kita ambil satu contoh ya. Jadi di sini Pak Agus berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak 1000 mangkok. Jadi baksonya, jumlah bakso itu sama dengan 1000 mangkok. Kemudian harganya, harga baksonya itu 10.000 per mangkok ya, per mangkok. Kemudian ada diskon, diskonnya itu 10%.
setiap mangkoknya. Nah, pertanyaannya, berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Agus dalam 1 bulan? Nah, perhatikan, kita hitung dulu diskonnya ya. Diskon sama dengan 10.000 ya, dikali dengan 10%, itu hasilnya adalah 10.000 kali dengan 10/100. Kita coret saja nolnya. Ini 1, jadi tinggal 1000. Jadi setiap mangkok itu diskonnya 1000. Dengan demikian, jadi harga bakso setelah kena diskon itu sama dengan 10.000 dikurangi dengan 1000, maka diperoleh hasil 9.000. Nah, sekarang kita hitung omsetnya. Omsetnya selama 9.000 dikali dengan 1000 mangkok ya, kali 30, sorry. Jadi omsetnya itu sama dengan 9.000 dikali dengan 1000 dikali dengan 30 hari, karena mintanya adalah 1 bulan ya, karena mintanya 1 bulan. Dengan demikian diperoleh hasil, maka hasilnya adalah ini menjadi 9 kali 3 27, nolnya 1 2 3 4 5 6 7, jadi 7 ya, 270 juta dalam 1 bulan ya. Kita hitung nolnya 1 2 3 4 5 6 7, maka diperoleh hasil, jadi pajaknya dalam yang harus dibayarkan 270 juta itu dikali dengan 1% atau 270 juta kali dengan 1/100, coret nolnya 2, jadi sisa 27 tambah nolnya 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ya, jadi 2.700.000. Jadi itulah nilai pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Agus dengan omset sebulan adalah 270 juta. Baik, demikian untuk contoh ini, semoga bisa memberikan pengayaan buat adik-adik sekalian. Silahkan adik-adik lanjut dengan latihan soal-soal. Nanti akan saya buatkan video khusus pembahasan tentang materi ini. Demikian, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan di halaman deskripsi dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video kali ini tentang masalah pajak. Semoga adik-adik terbantu, terutama sekali mengenai pajak. Demikian, saya akhiri. Nantikan video-video dari channel Gur pada periode-periode yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.